Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Syukur kepada Allah kita boleh berkumpul pada pagi hari ini penuh dengan sukacita untuk kita mengawali ibadah awal tahun ajaran baru. Dan di tahun yang baru ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Be the best you. Kita diundang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, penuh empati kepada sesama, santun dalam bertutur kata, serta tanggap digital di tengah perkembangan zaman. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dan bimbingan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama memusikan pujian, datang hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan subah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas bumi. Katakan, dan gunung-gunung pun bersorak, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Mari kita akan sama-sama votum dan salam. Ibadah pembukaan tahun ajaran baru SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, jikalau Tuhan boleh mempertemukan kami, menyatukan kami di tempat ini untuk kami bersama-sama mengawali ibadah untuk tahun pelajaran yang baru di SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, Tuhan mencurahkan roh-Mu atas kami, sehingga melalui ibadah ini Tuhan kami boleh semakin mencintai Engkau, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah kami dari awal sampai dengan akhir ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang besar, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya hidup kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan dan tingkah laku kita. Mari bersama kita mengidungkan pujian menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
pujian dari Eva kelas 7A. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan mengidungkan pujian walaupun gunung tak berpindah.
Ku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya
setia. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu menyadari sepotong alat yang kecil di hadapan-Mu, tetapi kiranya pengurapan Tuhan membawa kami, hamba-Mu untuk senantiasa Tuhan pakai menjadi alat, menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan kami bersyukur buat pagi hari ini, kami percaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan, membawa kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami terima firman-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber sabda bagi kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini tentu pagi yang sangat berbahagia bagi kita sekalian. Amin. Ya, tema firman Tuhan adalah Be the Best You. Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan firman Tuhan dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat kita sekalian. Saya bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur saat pagi hari ini dapat memasuki tahun ajaran baru, tahun ajaran 2026-2027. Tentu hari ini menjadi hari yang sangat spesial, bukan hanya hari di mana kita masuk di tahun ajaran yang baru, tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan yang begitu indah bagi anak-anakku untuk mengikuti pembelajaran. Tentu ada mimpi-mimpi yang sekalian kita kejar. Ada karakter yang dibentuk, ada masa depan yang sedang kita persiapkan, dan hari ini sedang kita perjuangkan. Tema dikatakan Be the Best You. Tema ini tentu tidak hanya mengajak kita untuk menjadi anak-anak yang hebat. Amin. Bukan hanya mengajak kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang berprestasi. Tetapi ada sesuatu hal, ada makna yang indah di balik semuanya itu. Yakni supaya kita menjadi anak-anak yang mampu menjaga hati, sementara kita berjuang untuk menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Nah, pagi hari ini kita akan coba melihat makna yang sesungguhnya di balik teks. Katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita bersama-sama katakan ini. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sampai situ dulu ya. Saya ini tidak leluasa Pak Yahya. Biasanya saya khotbah lari sana, lari sini gitu. Biasanya pegang mic. Boleh enggak? Boleh ya, maaf ya sebelumnya ya. Iya, puji Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid,
Kitab Amsal ini, ya mungkin next bisa langsung diikuti ya. Sebagian besar ditulis oleh Salomo, seorang raja yang penuh dengan hikmat. Dan di pasal 4 secara khusus kita bisa perhatikan itu nasihat seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita baca judul perikopnya di sana kita akan temukan begitu jelasnya. Salomo tidak hanya mengajarkan bagaimana cara untuk kita memperoleh keberhasilan, tetapi juga bagaimana setiap kita mampu menjaga hidup kita agar tidak kehilangan arah. Oleh sebab itu dia katakan jagalah hatimu. Gambaran istilah jagalah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu berarti menjaga, mengawasi, melindungi dengan sungguh-sungguh. Dan kata ini adalah satu gambaran bagaimana seorang penjaga kota yang berjaga siang dan malam agar tidak ada musuh yang masuk. Seorang penjaga yang betul-betul siap sehingga lokasi yang dijaganya tidak hancur oleh karena ada musuh. Dan kita percaya istilah jagalah ini menjadi sesuatu yang penting. Apa yang dijaga? Hati. Kalau bicara soal hati biasanya bicara soal apa? Perasaan, ya atau ya. Saya tidak tahu lagu-lagu yang sekarang. Kalau lagu-lagu zaman saya dulu remaja ada lagu hatimu untukku hanyalah untuk itu bicara. Jadi lagu-lagu pop itu adalah ungkapan-ungkapan hati dan itu ungkapan perasaan. Itu orang yang sedang jatuh cinta. Ada lagi lagu yang mengungkapkan perasaannya. Begini lagunya. Hancur hatiku. Lagunya siapa ini? Lagunya Dewa ya. Mengenang di kau. Terus menjadi keping-keping setelah kau. Nah, itu ungkapan apa? Ungkapan perasaan. Tetapi anak-anakku sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bahasa dunia, itu bahasa umum, global. Tetapi menurut Alkitab hati bukan hanya bicara tentang perasaan. Ya. Hati bicara tentang pusat pengendali kehidupan manusia. Hati bicara tentang pusat kontrol pikiran kita. Hati bicara tentang pusat kehendak, motivasi, iman, dan karakter kita. Dalam bahasa Alkitab tertulis di sana istilah life. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya ada istilah nous. Pusat pengendali pikiran dan perasaan. Jadi ketika Tuhan berkata jagalah hatimu, Tuhan sedang berkata jagalah siapa dirimu yang sesungguhnya. Jagalah hidupmu dengan sungguh-sungguh. Lindungi hidupmu itu bukan hanya sekedar perasaan, tetapi lindungi seluruh kontrol hidup kita, pengendali hidup kita. Bagaimana caranya? Sangat jelas dengan segala kewaspadaan. Menunjukkan bagaimana menjaga hati menjadi prioritas yang utama. Sama seperti seorang yang menjaga harta kesayangan yang paling berharga. Demikian pula hati harus
harus dijaga. Kenapa? Nah, ini yang menjadi lebih penting lagi. Karena poin yang keempat dikatakan karena disitulah terpancar kehidupan. Satu gambaran tentang sumber mata air. Sumber mata air itu kalau bersih akan menghasilkan aliran yang bersih. Tetapi sebaliknya kalau mata airnya sudah tercampur dengan lumpur, maka air yang akan mengalir pun juga akan menjadi kotor. Demikian juga hati. Dari hati kita, dari hati kita, pusat pengendali pikiran dan perasaan. Itu biasanya karena terpancar keluar. Kalau maaf ya, kalau kata-katanya kotor, ya berarti bisa jadi yang ada di dalam hati ini juga apa? Kotor. Kalau kata-katanya kasar, bisa jadi yang ada dalam hati ini juga kasar. Kalau yang keluar dalam diri kita, yang terpancar dari diri adik-adik anak-anakku sekalian, ini sesuatu yang jahat. Bisa jadi yang ada dalam hati juga jahat. Karena dari situlah, dari hatilah terpancar kehidupan. Nah, pagi hari ini kita akan coba melihat apa kaitannya, apa hubungannya dengan be the best you. Saya mau sampaikan begini. Ya. Menjadi pribadi yang terbaik menurut versi Tuhan. Saya percaya setiap kita punya kerinduan untuk menjadi seorang yang terbaik. Punya prestasi, amin. Ada di sini yang enggak mau punya prestasi sama sekali? Enggak ya? Pasti semua kepengen punya prestasi. Semua kepengen nilainya bagus. Ada yang di sini, udahlah nilaiku 0 saja gitu ya. Tidak ada yang punya cita-cita seperti itu. Semua kepengen nilai bagus. Baik akademiknya, ya kan? Di kegiatan-kegiatan yang lain, ya, bidang seninya, ya, olahraganya, semua kepengen punya prestasi yang bagus. Tetapi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kita diingatkan bahwa kehidupan kita bukan hanya sekedar prestasi. Bukan hanya sekedar keunggulan di salah satu bidang tertentu yang akhirnya membuat kita jumawa. Ada hal yang Tuhan inginkan, menjaga hati. Karena setelah saya pelajari rupanya kata menjaga hati itu kaitannya erat kaitannya dengan istilah mana tadi? Be the best you. Menjadi pribadi yang terbaik. Tapi bukan menurut dunia, bukan menurut ukuran kita. Tapi justru menurut ukuran Tuhan. Amin. Karena setiap kalian pribadi lepas pribadi, person tiap person ini adalah pribadi-pribadi yang terbaik. Amin. Kita tidak bisa membandingkan. Ojo dibanding-bandingke satu dengan yang lain. Di sini mungkin saya tak terbandingkan. Kelihatannya loh ya. Apa yang tak terbandingkan? Beratnya. Saya tak terbandingkan beratnya. Ada yang lebih berat dari 100 kg? Tidak ada ya. Ya berarti saya yang paling berat. Coba kita akan lihat satu persatu. The best you. Hati yang terjaga itu akan memancarkan, perhatikan yang pertama,
Apa? The best. Yang pertama, berkarakter. Amin. Ya, berkarakter. Banyak orang pintar, banyak orang punya IQ tinggi, banyak orang berprestasi, banyak orang berpendidikan. Tapi apalah gunanya punya prestasi yang tinggi namun tidak punya karakter yang baik. Ya. Apa gunanya? Perhatikan, karakter adalah pondasi keberhasilan. Sekolah dapat mengajarkan matematika. Ada yang matematikanya kemarin dapat 100? Angkat tangan. Diragukan kalau sudah. Ada yang nilai sainsnya dapat tinggi sekali. Ya. Ada yang bahasa Indonesianya atau nilai PAK-nya. Apa gunanya kita dapat nilai 100? Tapi karakternya, ya, karakternya tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Anak-anakku sekalian, ada satu tokoh Alkitab namanya Daniel. Tidak perlu kita baca ya, kitab Daniel pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan seterusnya. Saya cerita saja sejenak. Daniel ini seorang pemuda yang sangat luar biasa. Waktu Israel ditawan, akhirnya dibawa ke Babilonia, ke Babel. Anak-anak muda yang berprestasi, anak-anak muda yang pintar, anak-anak muda yang anak-anak bangsawan ini yang punya potensi, yang hebat dibawa ke Babilonia, ditawan. Dididik, diajar sedemikian rupa. Dilatih oleh orang-orang pintar di Babilonia. Diberi asupan gizi. Kalau sekarang apa istilahnya? MBG. Jadi disediakan MBG. MBG-nya bukan seperti MBG yang di Indonesia. Tapi MBG yang memang luar biasa. Karena itu santapan raja, makanan raja. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui ya. Meskipun diberi MBG yang notabene dari santapan raja, anggur yang lezat, makanan yang enak-enak. Tapi Daniel dan teman-temannya menetapkan diri untuk tidak makan MBG itu. Saya tidak mengajar di sini untuk kita menolak MBG loh ya. Ini Daniel di Alkitab, bukan Daniel yang ada di sini ya. Daniel yang ada di Alkitab. Menolak. Dengan pemikiran apa? Daniel sejak kecil sudah belajar tentang hidup di dalam Tuhan. Sudah belajar disiplin. Sudah belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Sudah belajar bagaimana menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Sudah belajar tentang Taurat. Sudah belajar kebenaran. Dan Daniel tahu persis kalau gizi yang dari asupan gizi yang dari raja itu asupan gizi yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Yang sudah dijapani kalau orang Jawa bilang. Yang sudah ada komat kamitnya. Yang sudah dicampur dengan apa ya istilahnya ya, ramuan-ramuan yang khusus untuk raja. Dia ngerti, Daniel tahu persis sehingga dia tidak mau menikmati itu. Sehingga dia katakan, beri kami sayur dan air putih saja.
itu yang kami makan. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi? Setelah dicoba selama 10 hari. Dari sekian banyak anak muda yang lain makan itu MBG. Makan asupan gizi itu. Tapi Daniel dan teman-temannya dia hanya makan sayuran dan air putih. Setelah dicoba, setelah sekian hari, 10 hari kemudian, didapatilah badan Daniel dan teman-temannya kuat, segar. Bahkan apa ini? Pikirannya, intelektualnya luar biasa. Lebih daripada teman-teman yang lain. Ini bukan hanya bicara soal intelektual, tapi bagaimana Daniel punya kedisiplinan, berani mengambil satu keputusan yang benar, dia punya integritas, dia pegang teguh kebenaran. Dan itu bicara soal apa? Yang pertama tadi, karakter. Dan Daniel, dia tidak menjadi hebat oleh karena kecerdasannya semata, tetapi karena karakternya yang berkenan di pemandangan Tuhan. Sehingga oleh Raja Nebukadnezar, bagaimana Daniel diangkat menjadi orang yang dipakai Tuhan di negeri itu. Amin. Itu yang pertama. Jadi jaga hati. Ya. Miliki karakter seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bicara soal apa tadi? Empati. Anak-anakku sekalian, sekolah bukan hanya tempat untuk bersaing, saling menjatuhkan, bukan. Ya. Saling menjegal. Bersaing supaya ini loh aku yang paling hebat di kelas. Anak saya di 7A, di kelas 7A gitu ya. Mungkin yang bertanya, ini mana anaknya Pak Barnabas itu ya. Ya. Bukan, tetapi justru sekolah menjadi tempat untuk kita bertumbuh bersama, bergandengan tangan, menjadi satu keluarga besar di SMP Kristen 2 Salatiga. Amin. Yang saling memperhatikan satu sama lain. Yang saling menjaga satu sama lain. Yang saling menolong. Ya. Kalau ada teman ada punya kesulitan, tambah dipersulit atau tambah dipersulit atau diberi jalan dibantu. Enaknya di mana? Dipersulit, dibantu, tidak mengejek kekurangan orang lain. Saya walaupun punya banyak kelebihan, tadi kelebihan berat badan, tetapi saya juga punya banyak kekurangan. Apa kekurangannya? Rambut sudah berkurang. Ini kekurangan saya. Gigi sudah berkurang. Kenapa? Saya tidak malu. Apa? Sudah ompong. Jadi kalau saya ngomong sudah seperti orang Amerika ya. Sudah ada es-nya gitu. Saudara-saudaraku. Seperti turis kayak seperti orang Londo jadinya kan. Saudara-saudaraku sekalian gitu ya. Karena ompong tadi. Punya banyak kekurangan. Tapi jangan saling mungkin menjatuhkan, menjelekkan. Pak Pendeta. Pendeta kok ompong gitu ya. Loh masa enggak boleh pendeta ompong? Ya boleh saja. Enggak ada aturannya. Pendeta kok botak? Loh kan enggak ada aturannya. Ya kan? Artinya apa? Mari kita saling menghargai satu sama lain. Amin. Kita punya empati. Dan itu menjadikan sekolah sebagai rumah yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang,
penuh dengan keharmonisan. Ya. Yang ketiga, langsung saja. Jangan terlalu lama ya Bu ya. Santun. Sekarang di zaman media sosial yang seperti ini, kesantunan itu semakin langka. Biasanya maaf ya. Kalau melihat saya, tidak ada yang berani langsung ngomong. Pendeta ini gendut, pendeta ini botak, pendeta ini ompong biaya tidak berani. Tapi kalau di luar lewat media massa mungkin bikin status, apalagi tidak berteman dengan saya dan saya tidak tahu kan. Tadi yang melayani firman Tuhan dalam ibadah pembukaan tahun pembelajaran baru 2026-2027 pendetone gendut. artinya kita tidak tahu gitu loh. Maknanya apa? Maknanya perlu hati-hati kita bertutur kata. Sopan, santun, kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang membangun, penuh dengan hormat. Ya. Jadilah setiap perkataan kita membawa damai, membawa sejahtera, membawa sukacita. Dan itulah orang-orang yang mampu menjaga hatinya. Karena kalau tidak mampu, dia akan menjegal temannya, menjatuhkan temannya, menyikut temannya, mendorong temannya, ya. Tapi kalau dia mampu menjaga hati, maka perkataan-perkataan yang membangun, yang memotivasi, itu juga akan terpancar dalam diri kita. Dan yang terakhir, bicara tentang menjaga hati dengan sungguh-sungguh tadi, salah satu yang terpancar dalam diri kita harusnya menjadi pribadi-pribadi yang tanggap digital. Generasi saat ini hidup di dunia digital yang sangat luar biasa, perkembangannya luar biasa. Betul, perkembangannya dahsyat. Teknologi itu menjadi satu alat yang luar biasa. Menjadi sesuatu yang sangat memberkati, yang sangat bermanfaat. Tetapi apabila kita mampu mempergunakan dengan baik, dengan benar. Ya. Karena bisa jadi ini nih cuma benda yang mengendalikan kita. Kalau kita tidak menjaga hati dengan tanggap digital, ini bisa menjadi berkat tapi juga bisa menjadi malapetaka bagi kita. Betul loh. Maaf ya, anak-anakku ada yang tiap hari dari pagi sampai pagi pegang HP, main buka HP, terus main game. Tidak mau belajar, tidak mau makan. Kalau mau makan bilang gini, "Mah, ambilkan makan." Mau minum, "Mah, ambilkan minum." "Mah, minta jajan." Hanya pegang ini? Tentu tidak ada ya. Ini bisa dipergunakan, kita bisa belajar dari sini. Kita bisa berkarya dari sini. Kita juga bisa menghasilkan uang juga dari sini. Kita bisa menjadi berkat dengan status-status kita atau dengan hal-hal yang kita upload dari sini. Tetapi ini juga bisa menjadi malapetaka. Kita bisa rusak dari sini. Dan di era zaman yang sangat luar biasa seperti ini, marilah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang menjaga hati. Sebelum mengunggah sesuatu, ya saya sempat tulis ya, benar enggak ini? Jangan-jangan hoax. Ini membangun atau tidak? Jangan-jangan menghancurkan. Ini punya manfaat atau tidak? Jangan-jangan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini mempermuliakan Tuhan atau tidak?
Jangan-jangan tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi mari generasi kita, bukan generasi kita, generasi anak-anakku. Kalau generasi kita saya seolah-olah seumuran dengan anak-anak. Ya. Generasi anak-anakku sekalian, gunakan teknologi untuk belajar berkarya dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi kerinduan saya mari keluarga besar SMP Kristen 2 Salatiga di tahun ajaran yang baru ini adalah satu kesempatan untuk kita menjadi lebih lagi. Ya. Menjadi yang terbaik sebagaimana kehendak Tuhan. Menjadi yang terbaik menurut versi kita. Ya, diri kita masing-masing. Yang ada di sini semua terbaik dirancang Tuhan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, mari jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berkarakter, karena integritas hidup kita, kesungguhan, kedisiplinan lebih berharga daripada sekedar popularitas. Jadilah anak-anak Tuhan yang punya empati, nyatakan kasih itu. Jadilah pelajar-pelajar yang santun dalam berkata-kata, dalam berbagai macam hal, dalam bertindak. Jadilah pelajar-pelajar, anak-anak yang tanggap digital, yang mengerti apa yang baik dan benar di pemandangan Tuhan. Karena itu akan membawa kalian semua, anak-anakku, akan semakin terbang. Kalau intelektual, kepintaran itu saudara mungkin bisa naik, tapi tanpa karakter jatuhnya juga akan cepat. Tapi sementara intelektual membawa kita, kepandaian, kepintaran membawa kita naik, tapi dengan karakter akan menjaga kita terus berada di atas, bahkan di bawah Tuhan terbang, di bawah Tuhan semakin sukses, di bawah Tuhan terus menjadi berkat, di bawah Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan selama hidup kita. Jadilah anak-anak Tuhan sebagaimana yang dikehendaki. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Mari anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, guru, para orang tua, kita akan sama-sama berdoa. Kita hening, kita tundukkan kepala dan kita akan bawa dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kerinduan hamba-Mu kiranya Roh Kudus lebih leluasa memberikan pemahaman, pewahyuan untuk firman Tuhan menjadi rema bagi kami semua. Hamba-Mu menyadari keterbatasan, tetapi pewahyuan dari Tuhan yang menjadi rema meresap dalam hati kami. Untuk kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi terbaik menurut kehendak-Mu. Menjadi pribadi-pribadi yang hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Istimewa anak-anak kami, kiranya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, di tempat ini kami dipenuhi, diajar dengan berbagai macam ilmu, intelektual yang meningkatkan kecerdasan kami. Tapi di sini pula kami menyadari ada karakter yang diajarkan, yang dibentuk untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter. Ada kasih yang terimpartasi, ada kesopanan, kesantunan yang diteladankan, ada hikmat untuk kami mempergunakan teknologi sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang ada dalam dekapan Tuhan
untuk mengerjakan banyak hal ke depan. Karena itulah panggilan Tuhan atas hidup kami, untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan menjadi garam terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami membawa syafaat kami buat anak-anak yang bersekolah, yang menempuh pendidikan, berikan hikmat marifat surgawi. Mereka menjalankan setiap proses pembelajaran dengan baik, menangkap setiap pembelajaran, mengerjakan dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa buat orang tua wali murid, menjadi orang tua yang Tuhan pakai dengan luar biasa, menjadi orang tua yang diberkati dalam rumah tangga mereka, dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Bahkan yang hari-hari ini mungkin sedang ada pergumulan, tangan Tuhan terulur atas setiap keluarga-keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga-keluarga yang berkenan di pemandangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang mampu menjaga anak-anak kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Keluarga-keluarga yang diberkati dalam setiap bidang kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus buat kepala sekolah, guru, para karyawan di SMP Kristen 2 Salatiga. Tuhan sudah pakai mereka menjadi alat-Mu. Dan kiranya Tuhan akan terus pakai dan mengimpartasikan ilmu, kebaikan, kasih bagi anak-anak kami. Mari Tuhan, tangan Tuhan terulur atas setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan pakai mereka sebagaimana yang Tuhan mau. Buat yayasan Ebenezer kami serahkan di dalam kasih karunia Tuhan. Sekian lama yayasan ini menjadi berkat bagi masyarakat. Dan Tuhan akan pertambahkan terus. Sehingga boleh menjadi berkat yang lebih lagi. Pengembangan Yayasan Ebenezer ke segala bidang, istimewanya pendidikan, kami memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah kami saat pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan berada di tengah-tengah kami, dengan tangan Tuhan terulur, mendekap kami, menopang kami, memberikan jalan yang terbaik, bahkan memampukan kami untuk memasuki pembelajaran tahun 2026-2027. Semua terselenggara oleh karena kasih Tuhan semata. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami, dan kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, sumber sabda dan pewahyuan bagi kami. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Ya puji Tuhan, selamat pada. Marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Nats pengantar persembahan terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Doa persembahan oleh Nara. Mari Bapak Ibu Guru, orang tua dan teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik dan bertahta di kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan kasih kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, serta memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui kebenaran firman-Nya Tuhan menginginkan kita semua baik siswa-siswi, orang tua, guru, untuk kita bisa memancarkan terang Kristus dengan menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Be the best you.
Oleh karena itu mari kita menyatakan komitmen kita untuk terus bersinar baginya. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama menikmati pengutusan dan berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara-saudara yang terkasih. Pergilah dan jalani tahun ajaran baru ini dengan memancarkan versi terbaik dirimu. Jadilah teladan yang berkarakter mulia, penuh empati, santun dalam bertutur, serta tanggap digital dalam menggunakan teknologi demi menyenangkan hati Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menuntun, meneguhkan, dan menyertai saudara-saudari sekalian. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibadah telah selesai dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang pertama kepada Bapak Yahya Kristanto MPD selaku Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga, dipersilahkan. Baik, shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi Krisdusa. Ya, puji Tuhan. Yang saya hormati Ibu Direktur Pelaksana Yayasan Pendidikan Ebenezer, Ibu Dr. Anda Iryatun Rikorini MPD. Yang saya hormati Bapak Pendeta Barnabas yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kita semuanya dan sekaligus Ketua POSG beserta dengan Bu Tuti, pengurus yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua yang juga sudah berkenan hadir, Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya yang saya banggakan. Sungguh satu hal yang indah kalau hari ini kita bisa memulai
tahun ajaran baru dengan beribadah kepada Tuhan. Satu hal yang luar biasa, sebenarnya ini sudah hari yang keberapa anak-anak? Hari yang keempat ya, kalian mengikuti kegiatan MPLS, utamanya untuk anak-anak siswa kelas 7 baru yang memang perlu mengenal lingkungan sekolah, perlu tahu budaya yang ada di sekolah kita, dan bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita. Anak-anak, ada beberapa hal penting yang perlu Pak Yas sampaikan, mohon perhatiannya. Yang pertama anak-anak, ini pesan penting. 3 tahun, ini utamanya untuk anak-anak kelas 7. Kemarin di kelas Pak Yas menyampaikan bahwa ada waktu kurang lebih 1000 hari selama 3 tahun. Ngitungnya piye Pak? Ya kemarin saya sampaikan ya, 365 hari ya, kalikan 3. Ya kurang lebih 1000 tahun. Nah pesan penting yang Pak Yas sampaikan, ini adalah momentum untuk anak-anak bisa mengambil peluang. Anak-anak bisa bertumbuh. Jadi selama 1000 hari ke depan dipastikan setiap hari adalah penting untuk anak-anak semuanya. Ya. Setiap hari adalah penting. Setiap hari ada pertumbuhan. Setiap hari ada peluang yang anak-anak bisa dapatkan. Apa saja sih Pak yang harus bertumbuh? Tadi Pak Pendeta udah membahas panjang lebar ya, memang sesuai dengan tema kita, Be the Best You itu tadi, ya jadi karakter anak-anak harus bisa bertumbuh. Talenta anak-anak juga harus bisa bertumbuh. Ya, kecerdasan anak-anak juga harus bisa bertumbuh. Ya, makanya Pak Yas sampaikan tidak ada satu hari pun yang tidak penting. Semuanya ada peluang yang anak-anak bisa dapatkan selama 1000 hari ke depan. Kalau yang sudah kelas 8 berarti waktumu ya sekitar 700-an ya, 700 hari. Kalau yang kelas 9 tinggal berapa? Ya 300-an lah ya, 300 hari. Harus bersiap dari sekarang dan setiap hari itu penting. Ya, oleh sebab itu anak-anak kalau memang tidak sangat-sangat mendesak dan penting sekali, ya Pak ya tidak mengharapkan anak-anak tidak masuk sekolah. Ya, jadi ini hal pertama yang Pak ya sampaikan. Kemudian yang kedua, kami Bapak Ibu Guru merancang sebuah program sehingga dipastikan anak-anak bahwa sekolah kita ini menjadi laboratorium impian anak-anak. Jadi kami berharap ya anak-anak memang bisa bertumbuh, kami bisa menemukan talenta-talenta yang belum muncul. Ya, bakat-bakat yang belum muncul itu akan kita temukan di sudut-sudut, di ruang-ruang kelas kita, di jam-jam pembelajaran kita, di kegiatan-kegiatan ini. Ya, kita sudah merancang dengan sedemikian rupa, ya, selama 1 tahun ke depan, ya, supaya anak-anak memang benar-benar bisa bertumbuh, ya, bakat, karakter, dan kepemimpinan anak-anak semuanya. Dan pada pagi hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih tentu kepada Bapak Ibu orang tua, utamanya ini orang tua kelas 7 yang kami undang dan sudah hadir. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Kami sebenarnya bermimpi untuk mengundang orang tua semuanya, kelas 7, 8, 9, tapi sepertinya keterbatasan tempat, karena hari ini pun juga sudah penuh. Ya, Bapak Ibu orang tua, kami butuh mitra
untuk membimbing, mendidik anak-anak kita sehingga dengan ini kami juga minta tolong untuk membantu pendampingan proses dan tidak hanya menunggu hasilnya. Kebiasaan orang tua yang kurang baik adalah hanya melihat anak ketika mengambil rapor. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, ketika ambil rapot yang dilihat hanya apa? Nilainya. Kalau nilainya bagus, wah kamu hebat. Kalau nilainya kurang, wah kamu ini berarti nggak benar. Bapak Ibu orang tua, kesempatan pagi hari ini saya juga titip pesan bagaimana supaya anak kita ini kita lihat untuk prosesnya. Mungkin kita bisa melihat bagaimana kebiasaan belajarnya, apakah sudah ada peningkatan, tanggung jawabnya, disiplinnya, kemandiriannya, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Selain itu juga kita butuh dukung anak-anak kita dengarkan mereka, kita berikan kepercayaan kepada mereka, ya tentu bukan anak-anak lagi, sudah menginjak remaja, perlu kita arahkan dan yang terpenting adalah perlu kita doakan. Dan mari bersama-sama kita sebagai orang tua juga kadang perlu belajar, ya tidak semuanya kita tahu, karena mendidik putra-putri kita di era digital yang tadi sudah dibahas itu luar biasa kompleksnya, sehingga 1000 hari ke depan juga ajang untuk anak-anak belajar, orang tua belajar, bapak ibu guru belajar, dan kita semuanya belajar untuk lebih baik ya, supaya anak-anak memperoleh versi terbaik di dalam kehidupannya. Jadi masa depan anak-anak sekian puluh tahun ke depan diawali di Krisdusa ini dipersiapkan dengan baik. Saya kira itu yang Pak Yaya sampaikan. Selamat melanjutkan pembelajaran tentu di Krisdusa kita persiapkan dengan baik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yahya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus Yayasan Pendidikan Ebenezer yang diwakili oleh Ibu Dr. Anda Iriatun Trikorini MPD. Mari Ibu Ir dipersilahkan. Terima kasih Bu Reni. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, yang kami hormati Pak Barnabas, pembawa firman dan sekaligus POSG tadi ya, bersama Bu Tuti yang selalu setia membersamai SMP Kristen 2 dalam segala kegiatannya. Bapak Ibu orang tua murid kelas 7 khususnya, Pak Yahya dan teman-teman guru serta anak-anakku semua SMP Kristen 2 Ebenezer yang kami banggakan, yang semakin istimewa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini mengawali kegiatan pembelajaran di tahun baru 2027 2627 kita bersama-sama mengikuti ibadah ini. Bu Ir tidak akan berpanjang lebar ya. Ini atas nama pengurus yayasan kami menyambut dengan gembira anak-anakku semuanya yang sudah bergabung kelas 7, Bapak Ibu orang tua murid atas kepercayaannya kepada sekolah-sekolah Ebenezer. Kami menyambut dengan senang hati kehadiran anak-anak, semakin membuat Ebenezer ini semakin dikenal di kota Salatiga, begitu ya. Nah, harapan-harapan dari sekolah tadi ya, Pak Yahya sudah menyampaikan harapannya, ekspektasinya bagi kalian itu luar biasa loh. Apa tadi coba harapannya? Ya mungkin singkat
cerita itu tadi, pegang terus, usahakan terus untuk menjadi apa? Iya, menjadi versi terbaik kalian menurut Tuhan ya, bukan menurut ukuran manusia, menjadi anak-anak yang terbaik. Nah, kami di Yayasan Pendidikan Ebenezer juga mempunyai harapan yang besar, yang tinggi. Jadi anak-anak tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga menjadi anak-anak yang berkarakter. Ketika 2023 kami ada workshop, kami mencoba untuk menanyakan kepada teman-teman guru, sekolah kita ini mau dibawa kemana? Dan saat itu saya menjawab juga, dan sampai saat ini masih terus kita gumuli, yaitu menjadi sekolah yang berkarakter. Begitu ya. Ya, semuanya sudah gelisah, ini memang tidak mudah ya. Sekian banyak anak-anak dalam satu ruangan cukup lama gitu ya. Tidak mudah untuk kalian bisa duduk manis, tapi bersyukur kalian semuanya bisa hadir dalam ibadah ini. Kami atas nama pengurus yayasan mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran yang baru. Teruslah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Ir. Ya anak-anak, sebelum kalian kembali ke kelas, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mohon perhatiannya ya, biar tidak ketinggalan pengumumannya. Baik, pengumuman yang pertama, hari ini adalah hari terakhir untuk pengumpulan aksi sosial ya. Tolong untuk yang belum mengumpulkan sembako bisa mengumpulkan ke wali kelas masing-masing. Hari ini juga batas untuk pengumpulan audio nanti maksimal pukul 9 malam di link Google Drive yang akan di-share oleh wali kelas kalian masing-masing untuk lomba inaugurasi. Dan nanti akan mengambil undian. Mohon perhatiannya. Nanti kalian akan mengambil undian pukul 10.45 di depan kelas 8C. Jadi ini perwakilan saja, ketua kelas silahkan nanti ke kelas 8C untuk mengambil undian urut tampilnya. Oke, pengumuman selanjutnya. Pada waktu kalian besok tampil ya di inaugurasi itu pasti kan ada yang butuh properti. Nanti hari ini tolong di list properti yang dibutuhkan, misalnya meja, kursi ya gitu ya. Lalu dipersiapkan hari Jumat sepulang sekolah sesuai urutan masing-masing. Jadi propertinya sudah harus dipersiapkan sebelumnya. Untuk kegiatan kita, besok kita akan melaksanakan kegiatan PBB di lapangan Ledok. Ya, jadi anak-anak mohon bisa meminta orang tua langsung mengantarkan di lapangan Ledok. Maksimal pukul 7:15 sudah sampai di sana. Jangan lupa membawa topi, membawa minum, dan juga bekal sehat karena kita akan makan dan minum setelah PBB selesai di sana di lapangan Ledok. Sorenya anak-anak akan kembali untuk melaksanakan gong MPLS kita yaitu malam inaugurasi ya. Akan ada banyak surprise ya di malam inaugurasi. Jadi ada banyak penampilan dari lomba per kelas dan isian-isian yang lain. Akan dimulai pukul 3:30 tepat. Kita belajar tepat waktu ya. Terima kasih hari ini tadi ibadah juga sudah tepat waktu 7.30 kita sudah mulai. Jadi besok agar tidak terlambat kalian 3/4 sudah harus sampai di sekolah. Menggunakan dress code casual jersey ya.
dengan bawahan celana panjang bersepatu dan masing-masing kelas bisa menyiapkan tikarnya masing-masing ya. Didiskusikan siapa yang membawa, butuh 4 tikar per kelas. Begitu ya, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, terima kasih anak-anak, Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di ibadah pembukaan kita dan juga Bapak Ibu guru, untuk Ibu Ir, untuk POSG dan untuk semua pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Anak-anak dipersilahkan untuk istirahat, tetapi keluarnya biar tidak berdesak-desakan. Kita mulai dari yang paling ujung, depan bisa lewat pintu depan, yang dari belakang bisa lewat pintu belakang. Untuk Pak Barnabas bisa foto bersama dulu. Kita tunggu dulu ya. Dilanjutkan nanti setelah itu baris yang kedua. Sampai semua selesai baru nanti baris ketiga ya.